Di tata surya kita ada miliaran, mungkin triliunan objek yang mengorbit matahari. Ada bebatuan angkasa luar yang terlalu kecil untuk disebut planet. Sehingga ada yang diberi nama komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Dengan begitu banyak julukan, arti dari masing-masing nama tidak mudah diingat oleh orang awam. Lalu apa bedanya asteroid, meteorit, dan komet? Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Ilmunesia. Asteroid adalah sisa bebatuan dari pembentukan planet-planet di tata surya. Mereka kebanyakan mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, dengan ukuran berkisar sebesar mobil hingga planet kerdil. Pada pandangan pertama, asteroid mungkin tampak seperti batu ruang angkasa berusia miliaran tahun. Tetapi, sisa-sisa tata surya kuno ini muncul dalam segala bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda. Meskipun perawakannya kecil, asteroid juga disebut planet minor atau planetoid. Ukuran mereka berkisar antara 1 meter hingga hampir seperempat ukuran bulan atau berdiameter 950 km. Sebagian besar asteroid terlihat seperti kentang antariksa raksasa, dengan bentuk dan permukaan lonjong yang ditandai oleh banyak kawah, yang disebabkan oleh tabrakan dengan asteroid lainnya. Hanya sejumlah kecil asteroid yang cukup besar yang gravitasinya bisa membentuk mereka menjadi seperti bola seperti planet kerdil. Komposisi asteroid umumnya berasal dari reruntuhan puing bebatuan yang terdiri dari tanah liat dan batu silikat, hingga penggabungan logam yang terang dan padat seperti besi atau nikel. Hampir semua asteroid ditemukan di daerah berbentuk donat antara Mars dan Jupiter, yang disebut sabuk asteroid. Sabuk ini terbentuk tidak lama setelah kelahiran Jupiter. Ketika gravitasi planet raksasa itu menjebak sisa-sisa pembentuk planet, menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain, dan membentuk jutaan asteroid yang kita lihat pada hari ini. Yang kedua yaitu komet. Komet bisa diartikan sebagai bola salju ruang angkasa yang kotor. Sebagian besar komet terbentuk dari es dan debu yang berasal selama kelahiran tata surya pada periode 4,6 miliar tahun silam. Kebanyakan komet memiliki orbit yang stabil di bagian luar tata surya dengan melewati Neptunus. Selama ribuan tahun, penampakan sebuah komet menimbulkan ketakutan dan kekaguman di kalangan umum. Astronom pada zaman dahulu percaya bahwa kemunculan komet menandakan kematian pangeran dan menentukan hasil perang. Sedangkan para astronom modern tahu bahwa komet adalah sisa lapisan es dari bahan yang membentuk tata surya kita pada miliaran tahun lalu. Bola salju ini kemudian membentuk inti pusat sebuah komet yang ukurannya kurang dari beberapa mil. Ketika sebuah komet mendekati matahari, dan es mulai menyublim dari padat menjadi gas. Proses ini menghasilkan atmosfer di sekitar komet yang dapat tumbuh hingga ribuan mil, yang kemudian disebut koma. Tekanan radiasi dari matahari menghembuskan partikel debu dalam koma untuk menghasilkan ekor komet yang panjang dan cerah. Perbedaan antara komposisi asteroid dan komet kemungkinan berasal dari cara dan tempat keduanya dilahirkan. Meski asteroid dan komet terbentuk pada saat yang sama, namun mereka tidak tercipta dengan kondisi yang sama. Tata surya terbentuk dari nebula matahari, awan gas, dan debu. Di pusat nebula, matahari dilahirkan melalui keruntuhan gravitasi. Karena keruntuhan inilah yang melepaskan panas. Wilayah pusat nebula lebih panas dan lebih padat, sedangkan daerah luar lebih dingin. Asteroid terbentuk di dekat pusat nebula, di mana hanya bebatuan atau logam yang bisa tetap solid di bawah suhu ekstrim. Komet terbentuk di luar force line, tempat yang cukup dingin bagi air cair dan gas, seperti karbon dioksida untuk membeku. Karena itu, komet umumnya hanya ditemukan di ujung tata surya, di dua daerah bernama Kuiper Belt dan Oort cloud. Kemudian ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah batuan ruang angkasa yang asal mulanya dari tata surya. Meteoroid terlalu kecil untuk dianggap asteroid atau komet. Tetapi banyak juga meteoroid yang merupakan pecahan dari asteroid dan komet. Jika meteoroid masuk ke atmosfer sebuah planet, mereka menjadi meteor. Para ilmuwan memperkirakan lebih dari 48 ton material meteoroid jatuh ke bumi setiap hari. Jika sebuah meteor mampu bertahan saat melalui atmosfer dan sampai di tanah, maka itu disebut meteorit. Nah, sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.